맞아, 씨. 된 거야, 뭐야, 씨. 오늘 목발 좋으시네. 태국 방콕에서 납치된 것으로 알려진 인질극 소식입니다. 서울지방경찰청 위기협상팀 하치온입니다. 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터. 모든 사람들, 모든 자료들 싹 다 찾아봐 주세요. 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나? 민태구는 이제부터 저만 상대합니다. 판을 좀 더 키워보죠. 1시간. 이 시작은 10분당 한 명씩 주는 거야, 알았어? Ya, teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lobby dan negosiasi. Nah, mulai dari apa itu lobby dan negosiasi. Nah, untuk bisa menjelaskan ke teman-teman tentang lobby dan negosiasi, saya akan memberikan cuplikan video tentang lobby dan negosiasi ini, yaitu yang diambil dari film The Negotiation. Ya, sebelum saya menjelaskan lobby dan negosiasi yang ada dalam cuplikan film tersebut, saya akan membacakan sinopsis yang telah saya buat dari film The Negotiation ini. Bertempur menggunakan pikiran tidak kalah melelahkan dibandingkan dengan bertempur menggunakan senjata. Namun, itulah yang menjadi kesukaan dari Min Tae-gu, salah satu orang yang kejam sekaligus bekerja sebagai penyeludup senjata untuk sebuah organisasi internasional. Film The Negotiation menghadirkan peran utama syarat diantaranya pihak kepolisian yang diwakili oleh Ha Chae-yeon dan Min Tae-gu. Adegan dari film ini dibuka dengan kejadian penyanderaan di Seoul. Ha Chae-yeon pun datang ke tempat kejadian di tengah hari liburnya. Chae-yeon pun mencoba masuk ke dalam rumah dan bernegosiasi dengan dua penyandera agar mereka mau melepaskan salah satu sanderaannya. Sayangnya, hal tersebut gagal karena tim polisi SWAT menembak langsung salah satu penjahat, yang akhirnya berujung dengan dua sandera yang juga mati dibunuh oleh para penjahat tersebut. Setelah kejadian ini, 10 hari setelahnya, Ha Chun-yun harus berhadapan dengan Min Tae-gu, seorang penjahat kelas kakap yang menyandera dua warga Korea, yang salah satunya merupakan bos Chae-yeon sendiri, yaitu Kapten Jung. Cukup jauh dari Korea, Min Tae-gu menjalankan aksinya sembari menyandera warga Korea. Namun, aksi Min Tae-gu berhasil diketahui oleh pihak kepolisian Seoul. Berbagai penawaran dibuat oleh pihak kepolisian untuk melepaskan sandera. Namun, Min Tae-gu justru bersenang-senang dan malah membuat nyawa sandera semakin terancam. Pihak kepolisian dan Seoul pun akhirnya berencana untuk melibatkan seorang ahli negosiasi dari pihak kepolisian. Dari sekian banyak pilihan, Ha Chae-yeon jadi yang terpilih untuk berkomunikasi dengan Min Tae-gu. Ha Chae-yeon sendiri dikenal sebagai seorang negosiator ulung. Ia mampu memainkan strategi untuk melawan kriminal dan pada saat yang tepat menghancurkan para penjahat. Namun pada awalnya strategi negosiasi yang dilakukan gagal karena Ha Chun-yun terbukti berbohong kepada Min Tae-gu. Ini karena Ha Chae tidak memiliki informasi yang cukup dan akurat tentang salah satu sandera dan siapa sebenarnya Min Tae-gu. Meskipun sudah mengetahui siapa Min Tae-gu sebenarnya, di mana seorang wanita yang dibunuh dalam rumah di awal adegan adalah adik kandung satu-satunya yang dimiliki oleh Min Tae-gu, yaitu Min Hyun-ju. Min Hyun-ju adalah adik kandung dari Min Tae-gu yang diperintahkan untuk mencuri data dari ketua Ko Gwan-soo
Ketua Ko adalah rival Mintegu yang dulunya pernah menjadi teman bisnisnya. Namun akhirnya kedua berselisih dan ia ingin membalas dendamnya kepada Ketua Ko karena telah membunuh adiknya. Setelah mengetahui fakta tersebut, Hai Choi-yun berniat ingin membantu Mintegu dan ingin melindunginya. Tetapi Mintegu menolak. Semua itu dan memilih untuk melakukan pembalasan dendam dengan menggunakan senjata. Tidak lagi melalui perang pikiran. Hai Choi-yun yang tidak menjalani sendiri tugasnya, ia dibantu oleh temannya seorang detektif dan dua rekan lainnya yang menelusuri informasi. Dan pada akhirnya, Mintegu sendiri yang turun tangan dan bertemu dengan Ketua Ko dan Kepala Keamanan Nasional, Huang Juik. Ia mengunjungi mereka sendirian dan menembak semua penjaga laboratorium senjata tempat Ketua Ko berada. Ia bertemu dengan Ketua Ko dan Kepala Huang. Ia menembak mati Ketua Ko karena dinilai terlalu banyak bicara. Saat itu juga, Hai Choi-yun menyusul mereka dan berusaha menghentikan aksi Mintegu karena ingin melindunginya. Namun, Mintegu mati terbunuh karena peluru yang tertembak di kepala oleh pihak kepolisian. Jadi, seperti ini sinopsis dari film The Negotiation ini. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang sinopsis yang saya jelaskan dari film ini. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang lobby ya. Yang pertama kita akan membahas lobby. Jadi lobby itu sendiri adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pemimpin organisasi atau orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Nah, untuk pada pembahasan lobby kali ini saya akan memberikan cuplikan lobby yang ada dalam film The Negotiation tadi. Nah, seperti ini cuplikannya. 아니, 정 팀장이 좀 힘들어하길래 내 약 좀 주라고 했거든. 금방 괜찮아질 거야. 걱정하지 말고. 정 팀장님. 팀장. 팀장. 뭐야, 뒤진 거야. 정 팀장. 팀장. 때리지 마세요. 뭐야? 둘이 사겨? 아니, 그런 사이였어? 자꾸 그렇게 하시면 제가 민태구 씨 상대할 공간이 없어집니다. 알아봐. 무슨 공간? 여기 이곳이 다칩니다. 저는 민태구 씨가 원하는 걸 해줄 수 있는 유일한 창구예요. Oke, jadi seperti itu cuplikan lobby yang ada dalam film The Negotiation. Nah, di mana dalam video tersebut Mintegu terus menyiksa Kapten Jung yang merupakan salah satu sandraannya. Namun, Inspektur Hai Choi-yun tidak tinggal diam. Untuk menghentikan aksi dari Mintegu, Inspektur Hai Choi-yun berkata kepada Mintegu untuk berhenti memukul Kapten Jung. Karena jika ia terus melakukan aksinya tersebut, maka Inspektur Hai Choi-yun ini tidak akan mau melakukan perundingan atau tidak akan memberikan waktu atau ruang untuk melakukan perundingan dengan Mintegu. Karena cuma Inspektur Hai Choi-yun lah salah satu penghubung untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Mintegu ini. Jadi itu merupakan lobby yang dilakukan oleh Inspektur Hai Choi-yun untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh Mintegu ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada negosiasi. Jadi negosiasi itu sendiri adalah konsensus dengan proses tawar-menawar antara pihak-pihak dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan.
terkait suatu sengketa atau suatu hal yang berpotensi menjadi sengketa. Nah, berikut saya akan menampilkan cuplikan video negosiasi yang merupakan lanjutan dari lobby tadi. 아직 말도 안 했는데. 그러니까 말씀해 주세요. 민태구 씨가 원하는 거. 대한일보 윤동훈 사장 1시간 준다. 그 전에 이상목 기자 생사 확인이 먼저예요. 에이, 처음부터 그렇게 딜치고 들어오면 안 되지. 저도 윗사람들을 설득할 명분이 필요합니다. 저 좀 도와주세요. 1시간. 잠시만요. 지금 어디 있는지도 모르고 현재 서울 교통 상황으로는 어림도 없습니다. 헬기라도 띄워. Oke, jadi itu tadi merupakan cuplikan video yang dilakukan oleh Inspektur Hacayun dan Mintego. Dan saya akan menjelaskan seperti apa negosiasi yang dilakukan dalam video tersebut. Inspektur Hacayun meminta Mintego untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Nah, dari itu Mintego pun mengatakan bahwa dia menginginkan CO harian daehan yaitu Yun Dong-hun. Nah, untuk mengabulkan permintaan tersebut, Inspektur Hacayun juga mempunyai permintaan, yaitu untuk menghadirkan reporter Lee yang merupakan salah satu sandraan dari Mintego ini. Jadi, Mintego ini mempunyai dua sandraan, yaitu Kapten Jung dan reporter Lee. Karena Inspektur Hacayun baru melihat bahwa reporter Lee masih hidup atau belum, maka ia meminta memperlihatkan reporter Lee ketika Inspektur Hacayun ini berhasil menghadirkan Yeon Dong-hun di depan Mintego. Oke, jadi seperti itu tadi negosiasi yang dilakukan oleh Inspektur Hacayun dan Mintego. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan tentang lobby dan negosiasi yang ada dalam film The Negotiation ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.